Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita bertemu di mata kuliah Organisasi dan Manajemen dengan saya, Kori Puspitaningsih, akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pengembangan standar produktivitas unit kerja rekamedis. Ya baik, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan produktivitas. Jadi produktivitas itu adalah suatu konsep universal menciptakan barang dan jasa bagi kebutuhan manusia secara lebih dengan menggunakan sumber daya yang serba terbatas. Jadi dengan suatu sumber daya ya, sumber daya itu bisa sumber daya manusia, sumber dayanya dalam bentuk material, sarana atau prasarana untuk menghasilkan suatu produk, ya suatu barang dan jasa melebihi dari apa ya yang dimiliki dari sumber dayanya tersebut, yaitu yang disebut dengan produktivitas. Kemudian untuk menciptakan tingkat produktivitas tersebut sehingga bisa menghasilkan suatu barang dan jasa secara optimal, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sumber daya yang ada dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Jadi apa yang ada ini ya kita perbaiki, kita tingkatkan ya supaya nanti kualitas hidup manusianya itu juga semakin baik. Nah, sekarang contohnya, misalnya ada petugas pendaftaran ya, yang cuti. Sedangkan di instalasi rekamedis tersebut hanya ada 3 orang karyawan. Satu cuti tinggal 2. Itu di sebuah klinik ya. Kliniknya operasionalnya itu hanya dari pagi sampai dengan malam. Makanya kenapa kok 3 orang? Karena yang satu kadang itu nanti libur. Misalnya seperti itu ya. Gantian ya. Ada yang di bagian pendaftaran, ada yang di bagian filing, ada yang merangkap assembling, coding, dan sebagainya ya. Itu sudah sangat minimal sekali. Nah, kalau misalnya salah satu ada yang cuti ya, cuti melahirkan 3 bulan, maka akan ada satu proses kegiatan yang dia itu tidak bisa diselesaikan sesuai dengan target waktunya. Kemudian apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan supaya produktivitasnya itu ya tetap sama dengan yang kemarin sebelum cuti. Nah, kita buat nih nanti solusinya. Satu, apakah nanti dengan melemburkan ya, melemburkan karyawan. Memungkinkan nggak dengan metode melemburkan? Ya. Atau yang kedua, misalnya kita meng-hire ya, merekrut seorang karyawan dengan model tenaga harian lepas. Jadi hanya dipekerjakan saja selama 3 bulan untuk menggantikan posisi karyawan yang tadi sedang cuti. Nah, itu contohnya ya, untuk menjamin bagaimana suatu produktivitas kerja ini tetap bisa berjalan secara optimal meskipun ada keterbatasan-keterbatasan di dalam implementasi di lapangan. Nah, bagaimana cara meningkatkan produktivitas kerja? Yang pertama adalah jumlah produksi atau keluaran ya meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya. Jadi ada peningkatan. Kemudian yang kedua itu adalah jumlah produksi ya atau produknya itu sama atau meningkat dengan jumlah masukan atau sumber daya yang lebih kecil ya. Jadi sumber dayanya itu lebih kecil tetapi produktivitasnya itu sama atau meningkat. Kemudian yang ketiga ini produksi atau keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber daya yang relatif kecil ya. Kalau tadi berarti contohnya adalah adanya suatu penggantian ya. Penggantian karyawan yang cuti. Nah, itu cara mempertahankan supaya produktivitas kerja itu tetap ada sesuai dengan apa yang kita harapkan supaya dia itu tetap meningkat atau minimal samalah dengan produktivitas kerja yang sebelumnya. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja? Yang pertama adalah motivasi, yang kedua kedisiplinan, etos kerja, keterampilan dan pendidikan. Kelima faktor inilah nanti yang akan mempengaruhi produktivitas kerja. Bagaimana sih sebenarnya motivasi seorang karyawan tersebut? Nanti ada ya beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasinya, maka semakin tinggi juga output kinerjanya. Ya itu ya. Jadi motivasi ini sudah banyak diteliti ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya bahwa memang yang namanya unsur motivasi ini akan mempengaruhi ya, dia berpengaruh cukup signifikan ya dengan kinerja seorang karyawan. Ya, kemudian
Ada juga faktor tadi kedisiplinan dan etos kerja. Kemudian skillnya atau keterampilannya itu seperti apa, dia pernah terpapar pelatihan, seminar, atau workshop atau belum ya. Kemudian tentunya dari faktor latar belakang pendidikan ya. Latar belakang pendidikan yang D3 dengan S1, S2, S3 itu tentunya akan berbeda. Dan ini nanti pada akhirnya juga yang akan berpengaruh pada produktivitas kerja. Ya, kemudian faktor apa yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja? Tadi Bu Kor sudah menjelaskan secara sekilas 5, ya ada 5 tadi ya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu merupakan suatu motor pendorong kegiatan seseorang untuk ke arah tujuan tertentu dan melibatkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mencapainya, yaitu yang disebut dengan motivasi. Ya, jadi ada faktor pendorongnya, ada motornya yang mendorong ya, yang mendorong kita untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang namanya motivasi. Nah, apa saja hal yang mempengaruhi motivasi ini ya? Yang pertama adalah upah dan bonus yang diterima, gaji ya, salary ya. Gaji ya, besaran gaji seorang karyawan ini akan cukup berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja karyawan ya. Kemudian bonus ya. Bonus ini tentunya nanti akan lebih baik lagi dia diberikan sesuai dengan kinerja kita. Ada istilah yang namanya itu reward dan punishment ya. Reward penghargaan atas kinerja kita ya. Apakah bentuk reward ini harus uang, Bu? Enggak ya, enggak harus uang bentuk rewardnya. Mau dia itu misalnya rewardnya itu dalam bentuk misalnya pemberian barang, misalnya seperti itu juga bisa ya. Atau misalnya tadi dia mau diberikan uang dalam bentuk misalnya bonus itu juga bisa ya. Silakan saja nanti ketika kalian menjadi seorang pejabat, menjadi seorang kepala instalasi rekamdis, mulai kita pahami ya. Unsur-unsur motivasi ini yang harus ditanamkan pada seluruh karyawan ya, seluruh PMIK supaya apa? Supaya motivasi kerjanya meningkat. Ya, itu yang perlu ditekankan ya. Jadi ada penelitian yang memang menyampaikan bahwa ada pengaruh ya, ada hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua itu adalah kedisiplinan. Ya, kedisiplinan ini tidak hanya misalnya dilihat dari bagaimana dia datang ya tepat waktu atau tidak, itu enggak ya. Jadi kedisiplinan itu menunjukkan suatu sikap ya. Sikap yang tercermin dari perbuatan dan tingkah laku seseorang dan kelompok masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan atau norma. Ya, jadi kalau yang namanya ada karyawan yang terlambat, dia nggak disiplin, dia itu baru salah satu contoh ya. Salah satu contoh bagaimana ketaatan dia terhadap peraturan jam masuk kerja, jam pulang kerja itu hanya bagian dari salah satu contoh. Tapi sebenarnya yang namanya disiplin ini luas ya, tidak hanya sekedar datang terlambat ya atau datang tepat waktu, pulang nanti sesuai jamnya itu enggak ya. Tapi juga bagaimana apakah ada aturan terkait dengan cara berpakaian ya, cara menggunakan sepatu, apakah dia mematuhi di dalam proses kerjanya sehari-hari itu sesuai dengan standar prosedur operasional. Nah, itu juga diperhatikan ya. Kalau dalam pedoman standar atau di dalam pedoman pelayanan atau di standar pelayanan rekam medis itu disampaikan bahwa nggak apa-apa loh ya orang rekam medis ya itu kalau misalnya nanti bekerja di lapangan dia nggak harus pakai hairnet rambutnya ya yang perempuan itu rambutnya diurai aja nggak apa-apa. Nah, nanti kita perjelas di sini ya di dalam pelaturan sebenarnya bagaimana aturan seorang perempuan yang bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, itu nanti yang perlu diperjelas ya untuk bisa mengukur tadi yang namanya produktivitas. Kemudian beberapa hal yang mempengaruhi kedisiplinan kerja antara lain adalah masuk dan pulang kerja pada waktu yang telah disesuaikan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan selalu mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Ya, jadi kalian seluruh mahasiswa
bisa diperhatikan ya, kapan dosen itu memberikan instruksi untuk belajar, kapan dosen itu memberikan instruksi untuk mengumpulkan tugas ya, sampai nanti dilakukan suatu pembahasan atau feedback ya dari dosen kepada mahasiswa. Itu baru contoh ya. Contoh bagaimana unsur kedisiplinan itu selalu harus kita pegang di dalam semua aspek kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah etos kerja. Etos kerja adalah pandangan untuk menilai sejauh mana kita melakukan pekerjaan dan terus berupaya mencapai hasil yang terbaik. Beberapa hal yang mempengaruhi etos kerja ini antara lain kedisiplinan. Jadi bagian dari kedisiplinan. Kedisiplinan tadi adalah bagian dari ruang lingkup etos kerja ya. Bagaimana upaya dia untuk bekerja keras agar mendapatkan hasil yang memuaskan ya. Jadi apakah hanya sekedar dengan adanya seorang yang disiplin dan bekerja keras itu bisa menunjukkan etos kerja yang baik? Oh, tentu saja, tetapi perlu diperhatikan lagi, apa yang mempengaruhi seorang itu mampu untuk bekerja keras, mampu untuk bekerja secara disiplin? Ternyata ada unsur motivasi, ya, ada unsur motivasi. Apa motivasi karyawan itu untuk bisa dia mengaktualisasikan dirinya? Apakah memang dia hanya kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan, kebutuhan secara sosial, atau justru kebutuhan ekonomi? Karena memang dia harus bekerja, dia dituntut untuk bekerja, ya makanya etos kerjanya baik, tingkat kedisiplinannya itu tinggi. Nah, itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan, ya, skill ya. Keterampilan ini tidak hanya sekedar dari pendidikan yang sudah kita tempuh di awal ya. Jadi kalau orang reka medis ya basicnya dia dari D3 reka medis, itu jangan hanya sekedar dari pendidikan yang dari D3 reka medis, pelajari di luar ya. Bagaimana sih cara-caranya untuk melakukan suatu kegiatan pada saat PKL dulu? Kalau misalnya nggak ingat pada waktu PKL dulu gimana, ya paling nggak kalian coba mengingat ya. Mencoba mengingat apa saja yang harus saya lakukan ketika dulu saya sudah melaksanakan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan di puskesmas, di rumah sakit. Nah, itu yang kita perhatikan terlebih dahulu, ya, terkait dengan keterampilan. Sudah disinggung tadi ya sedikit terkait dengan pendidikan ya, pendidikan formal maupun informal ini tentunya akan mempengaruhi sejauh mana tingkat keterampilan seorang untuk bekerja ya. Jadi kalau dia orang yang hanya memiliki pendidikan dari formal saja tanpa melakukan pengembangan diri melalui kegiatan seminar, melalui kegiatan pelatihan, melalui kegiatan workshop, ini tentunya hasilnya akan berbeda ya. Keterampilannya akan berbeda. Dan tentu saja ya, di dalam kegiatan peningkatan produktivitas kerja ini ya harus ada dukungan dari institusi ya. Biasanya rumah sakit itu atau pimpinan nanti membuat suatu perencanaan anggaran yang salah satunya adalah terkait dengan pengembangan diri ini ya melalui kegiatan pendidikan informal. Bahkan beberapa rumah sakit besar itu juga menyediakan dana untuk pendidikan formal ya. Oh, ini kalau dia jabatannya adalah kepala instalasi, adalah pimpinan, ya nggak cukup nih kalau pendidikannya hanya D3 aja, paling nggak nanti ada di D4 atau S1, sehingga biasanya itu diberikan tugas belajar ya, tubel, kita ada berikan dana ya, dana pendamping untuk melanjutkan studi, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah gambaran-gambaran bagaimana upaya suatu rumah sakit untuk meningkatkan produktivitas kerja dari segi atau dari faktor pendidikan. Nah, salah satu peraturan dari Menteri Kesehatan yang perlu diketahui adalah terkait Kemenkes 81 tahun 2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan ya. Jadi mungkin ini sudah terlalu lama ya, FTE ini sudah lama tidak dipakai ya. Tetapi memang sudah ada, mahasiswa tentunya sudah tahu bagaimana setelah FTE ini ada lagi aturan yang terbaru itu tentang WISN ya. WISN masih ada yang terbaru lagi, dia menggunakan ABKKes ya, analisis beban kerja kesehatan. Nah, itu acuan-acuan contoh ya. Ini contoh acuan yang memang bisa digunakan sebagai salah satu pedoman ya untuk menilai ya, menilai full time equivalent ya atau biasa disebut dengan FTE. Nah, apa sih sebenarnya metode FTE? Metode FTE ini digunakan untuk mengetahui jumlah kebutuhan petugas yang diperlukan yang kemudian untuk menghitung tingkat produktivitas kerja. Jadi agak sedikit berbeda ya. Ini nanti dikaitkan dengan bagaimana sih cara menghitung
produktivitas kerja. Dan langkah-langkahnya seperti apa? Ya, langkah-langkahnya adalah kita melakukan pengamatan terlebih dahulu ya, 10 kali pengamatan untuk kegiatan yang berlangsung sekitar 2 menit atau kurang. 5 kali pengamatan untuk kegiatan yang berlangsung lebih besar dari 2 menit. Kemudian kalau kita sudah melakukan pengamatan, kita memberikan nilai ya, range ya, perbedaan nilai terbesar H dan nilai terkecil L dari hasil pengamatan yang diperoleh. Kemudian menentukan harga rata-rata ya, average ya, yaitu X yang merupakan jumlah hasil waktu pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan. Jadi berapa sih waktu total pengamatan ya, misalnya kita ada 10 responden ya, berarti dari 10 itu kita kumulatifkan ya, kita gabungkan total waktu pengamatannya dibagi dengan jumlah yang diamati, ada 10 misalnya seperti itu. Nah, harga N di sini itu berkisar antara 1/10 pengamatan. Harga rata-rata didekati dengan cara menjumlahkan nilai data yang tinggi dan data yang terendah dibagi menjadi 2. Tentukan yang selanjutnya adalah menentukan nilai range ya, dibagi rata-rata, kemudian kita menentukan jumlah pengamatan yang diperlukan yang seharusnya dilaksanakan dengan tabel level 5 degree of accuracy, maka nilai N ditemukan dibagi menjadi 4. Kemudian apabila harga R atau X itu tidak bisa dijumpai seperti yang tertera di dalam tabel, maka kita mengambil data yang paling mendekati. Ya, jadi tabel RX itu apa ya? Range nilai rata-ratanya tadi. Selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung ya, menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja FTE ya. Pertama adalah menetapkan standar normal ya, standar waktu normal. Standar waktu normal ini merupakan suatu standar waktu yang dibutuhkan selama proses pelayanan, ya, dihitung dari waktu pengamatan dibagi dengan jumlah data. Kemudian yang kedua adalah menetapkan personal fatigue delay ya, jadi merupakan tingkat kelelahan kerja. Jadi kelelahan kerja ini kenapa kok perlu diperhatikan? Karena ya tadi ada faktor yang mempengaruhi ya. Kelelahan itu kan bisa karena memang dia stresor yang tinggi ya, sehingga nanti motivasinya untuk bekerja itu menurun. Itu nanti juga akan mempengaruhi terkait dengan bagaimana etos kerja dan kedisiplinannya. Nah, ini yang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kemudian di sini untuk menghitung nilai PFD ya, ini adalah 15% dikali standar waktu normal. Ya, itu rumusnya. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan standar waktu ya. Standar waktu merupakan standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan. Dihitung dengan rumus adalah standar waktu itu kita hitung rumusnya dari standar waktu normal ditambah dengan PFD. Ya, jadi ini memang tahapannya berlapis ya. Langkah A kita kerjakan dulu, baru nanti kita lanjut ke langkah B. Setelah langkah B sudah, kita lanjut ke langkah C, begitu seterusnya. Nah, apa yang disebut dengan menetapkan target per jam? Rumusnya adalah 1 jam dibagi dengan standar waktu. Ya, ini. Di sini juga ada bagaimana cara menetapkan jumlah jam kerja selama 1 tahun ya. Hampir sama dengan ABK-KES dan di WISN. Kalau sekarang yang terbaru yang ABK-KES itu hampir sama. Ada berapa jumlah hari minggu dalam 1 tahun, berapa jumlah cuti, sakit, hari libur, hari kerja. Nah, ini yang diperhatikan sama satuannya ya, jangan lupa ya. Satuannya ini juga diperhatikan, kalau kita pakai jam ya semuanya jam, kalau minggu ya minggu, kalau hari ya hari. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan menetapkan kebutuhan tenaga kerja FTE ya. Nah, kalau menggunakan rumus di dalam ABK-KES ya berarti kita akan berhenti di sini. Hanya menghitung berapa jumlah kebutuhan kerjanya ya. Kalau di sini itu di dalam rumus FTE, FTE ini diketahui dari jumlah beban kerja dibagi dengan jumlah target kerja dikali jumlah jam kerja. Itu rumus untuk menghitung FTE. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung produktivitas. Setelah kita ketahui berapa sebenarnya kebutuhannya, ya, kebutuhan tenaga kerjanya, maka kita hitung produktivitasnya.
produktivitas ini dihitung dari jumlah beban kerja per tahun dikali dengan standar waktu dibagi 60 menit, dibagi lagi secara keseluruhan jam kerja seminggu dikali minggu kerja setahun dikali dengan FTE. Nah, ini mungkin agak-agak susah untuk dicermati. Nanti Bu Kori share aja mana linknya ya, link untuk artikel dan teori-teori ini. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengkategorikan tingkat produktivitas ya. Kalau dia lebih dari 100 ya berarti sangat tinggi, 80 sampai 100 itu tinggi, 60 sampai 80 itu cukup, 40 sampai 60 rendah dan kurang dari 40 itu sangat rendah ya. Ini untuk tingkatan produktivitas kerja di unit kerja reka medis. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, dari mana nanti saya menghitung angka prosentasenya? Ya dari langkah-langkah tadi ketika kalian menghitung FTE. Di langkah terakhir itu kan tadi ada penjelasan terkait dengan bagaimana cara melakukan produktivitas, menilai produktivitas kerja di dalam 1 tahun di unit kerja reka medis sendiri. Jadi memang kadang kan itu menghitungnya kan karena kita overlapping ya kadang udah menyambi melakukan suatu kegiatan ya misalnya di pendaftaran rawat jalan tapi kok masih dibantu untuk melakukan kegiatan di bagian assembling. Nah, itu adalah beberapa contoh kasusnya ya terkait dengan produktivitas ini. Ya, sekarang kita perhatikan ada beberapa jurnal ini yang berkaitan dengan produktivitas kerja ya. Silahkan mahasiswa nanti mempelajari lebih lanjut. Yang pertama ada pengaruh efektivitas kerja terhadap produktivitas kerja bagian distribusi. Ya, jadi di sini bisa kita ketahui bahwa ada 11 ya orang yang akan diamati ya. Hasil penelitiannya itu menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas kinerja petugas distribusi itu dia menunjukkan adalah ini ada pengaruh ya, pengaruh kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja itu sebesar 57,3 ya. Ini, nah kenapa ini? Coba kita lihat ya, faktor penentu ketidakefektifan petugas distribusi reka medis dapat diduga karena gaji. Nah, ini ya gaji. Jadi tadi kan juga sudah disampaikan faktornya itu apa yang mempengaruhi kepuasan ya. Yang tadi juga kita jelaskan di awal ya. Jadi ada gaji dan finansial, kemampuan, hubungan kerja yang diterima kurang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan dan tingkat resiko yang dimiliki di unit kerja reka medis tersebut. Kemudian ada juga penelitian dari saya sendiri nih, dari Bu Kori ya, tentang hubungan beban kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan di instalasi reka medis. Ya, jadi di sini ada 8 karyawan, kemudian kita nilai, kita lakukan FGD, dokumentasi yang menyampaikan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan masa kerja dengan hubungan kepuasan kerja. Jadi apa hubungan masa kerja dengan kepuasan kerja karyawan ya. Semakin besar beban kerjanya ya, maka makin menurunkan kinerja. Kemudian ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi kepuasan kerjanya, maka semakin meningkat pula kinerja karyawan. Nah, yang terakhir ini adalah penelitian yang berkaitan dengan peranan motivasi terhadap produktivitas kerja petugas medis dalam mengisi reka medis pasien rawat jalan di Rumah Sakit Royal Denpasar. Ya, hasil penelitiannya motivasi internal ini sebesar 0,347, dia memiliki nilai yang signifikan ya. Dan di sini disampulkan bahwa motivasi internal dan motivasi eksternal berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja. Nah, ini ya. Jadi memang ada hubungan ya ternyata ya antara motivasi dengan produktivitas. Ada kaitannya antara beban kerja dengan kepuasan kerja. Ada hubungannya antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Dan tentu juga tadi ada pengaruh efektivitas kerja terhadap produktivitas kerja. Baik, kemudian salah satu contoh jurnal lagi ya, ini cukup banyak, nanti silakan
pelajari ya terkait dengan hubungan supervisi, kondisi kerja dan pengalaman dengan produktivitas dokter dalam mengisi dokumen rekam medis ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya produktivitas dokter dalam pengisian rekam medis? Kalau dari hasil penelitian ini itu disampaikan bahwa ternyata 47 itu dia memiliki produktivitas yang tinggi dan 52,9 memiliki produktivitas yang rendah, di mana produktivitas ini merupakan ukuran seberapa produktif suatu proses menghasilkan keluaran. Keluarnya apa ini tadi? Kelengkapan pengisian rekam medis, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian disampaikan juga di sini bahwa ada hubungan antara supervisi dengan produktivitas dokter dalam mengisi dokumen rekam medis ya. Kalau dilihat dari tabelnya itu bisa kita ketahui bahwa produktivitas yang tinggi dalam kategori supervisi baik itu ada di angka 92,3% ya, yang ini tentunya jauh lebih tinggi ya daripada tidak baik. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan supervisi ya? Supervisi itu pengamatan, sidak ya, kalau orang menyampaikannya itu sidak. Jadi pengamatan secara langsung dan berkala yang dilakukan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya. Jadi supervisi ini dilakukan oleh pimpinan unit kerja rekam medis kepada seluruh staf kerja di rekam medis ya. Kenapa kok supervisi ini penting ya? Pengawasan, kenapa kok pengawasan ini penting ya? Untuk melakukan suatu evaluasi ya. Dan kita juga bisa melakukan monitoring ya, monitoring, memberikan arahan, dan tentunya hasil dari itu bisa menjadi suatu usulan dalam bentuk reward dan punishment untuk meningkatkan tadi motivasi kerja seorang dokter, kalau contohnya di sini dalam melakukan pengisian rekam medis. Kemudian yang terakhir adalah produktivitas antara kondisi kerja ya dengan pengisian kelengkapan pengisian rekam medis. Lah, inilah yang disebut tadi dengan sumber daya dari aspek sarana prasarana ya. Sumber daya dari aspek kondisi pekerjaannya ya, kondisi pekerjaannya. Baik seperti suasana yang nyaman, kelengkapan sarana prasarana kerja, ya, ketika dokter itu mengisi kelengkapan pengisian rekam medis kalau tentunya dalam kaitannya ini, oke? Nah, di sini itu bisa disimpulkan ya bahwa ternyata berkaitan dengan itu berkaitan dengan hubungan kondisi kerja dengan produktivitas kerja ini adalah lebih banyak menyampaikan bahwa ya baik itu hanya 31,2 ya dan tidak baik 72,2. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara penghasilan dengan produktivitas kerja dokter dalam pengisian rekam medis ya. Penghasilan itu adalah misalnya gaji ya. Tadi ya gaji, ada bonus tadi yang disampaikan di awal tadi. Nah, hasilnya bagaimana kalau yang di sini? Hasilnya kalau di sini 25 ya yang menyampaikan itu 75%, ini angkanya jauh lebih tinggi daripada yang menyampaikan ini tidak sesuai ya. Beberapa responden juga menyatakan bahwa penghasilan yang diterima itu dirasa belum sebanding dengan tingkat pekerjaan yang telah dilakukan, sehingga responden merasa masih belum puas terhadap penghasilan yang telah diberikan. Ingat ya, tadi kepuasan kerja itu akan berpengaruh kepada motivasi kerja. Motivasi kerja akan berpengaruh kepada kinerja karyawan. Nah, inilah beberapa gambaran ya, beberapa jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan produktivitas kerja. Dan di sini nanti juga diharapkan bisa memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa ya. Ternyata kaitannya untuk meningkatkan suatu produktivitas kerja ini cukup banyak. Ya, tidak hanya berkaitan dengan apakah SDM-nya itu jumlahnya sudah terpenuhi, tetapi ternyata ada unsur-unsur beban kerja, gaji, bonus, kenyamanan kerja, ya, sumber daya tadi, sarana prasarana, dan tentunya unsur dari pimpinan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga nanti terciptalah yang namanya kepuasan kerja. Kalau karyawannya itu puas, maka nanti diharapkan motivasinya itu baik, kinerjanya juga baik. Ya, demikian apa yang bisa Bu Kori sampaikan ya, gambaran terkait dengan produktivitas kerja di unit kerja rekam medis. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.